sebagai pemateri. Sebelumnya hari ini kita bakal ngomongin apa nih Kak? Kita bakal ngomongin hak asasi manusia. Baik, kita langsung aja ke topik ya Kak. Ya, baik. Kalau menurut kamu apa sih hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia itu kalau menurut aku hak-hak yang melekat pada setiap manusia. Terus dia tuh udah ditetapkan dari sejak lahir. Gitu sih menurut aku. Oh gitu, berarti hak yang sudah ditetapkan dari sejak lahir ya Kak? Iya, betul. Menurut kamu apa sih yang dilandasi hukum HAM itu? Menurut aku landasan hukum HAM itu yang pertama ada Pancasila, yang kedua ada pembukaan UUD 1945 sama peraturan undang-undang pemerintah. Nah, fungsi dan tujuan HAM itu apa sih Kak? Fungsi dan tujuan hak asasi manusia itu yang pertama melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Yang kedua, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia. Yang ketiga, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Itu aja sih. Apa sih sifat HAM? Sifat HAM itu ada 4. Yang pertama ada universal. Universal itu artinya hak asasi manusia berlaku bagi semua manusia tanpa kecuali. Yang kedua ada hakiki, yang artinya hak asasi manusia melekat pada setiap manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang ketiga ada utuh, yang artinya hak asasi manusia tidak dapat dibagi menjadi lebih kecil atau lebih besar. Yang terakhir yaitu kekal, artinya hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia tidak dapat dicabut oleh kekuatan lain. Seperti itu. Faktor internal pelanggaran HAM itu apa aja sih Kak? Faktor internalnya itu yang pertama ada sikap egois, terus rendahnya kesadaran warga terhadap peraturan, yang terakhir ada penyalahgunaan kekuasaan. Nah, kalau sejarah perjuangan hak asasi manusia itu ada 3. Yang pertama ada Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat, yaitu perjuangan awal menegakkan konsep HAM di Amerika Serikat melalui Deklarasi Kemerdekaan. Yang kedua ada Pergerakan Hak Sipil, yaitu Gerakan Hak Sipil di Amerika pada tahun 1950 sampai 1960-an untuk memperjuangkan kesetaraan ras. Yang ketiga ada Deklarasi Universal PBB, yaitu adopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Oke, upaya pemerintah dalam menegakkan HAM ini apa aja Kak? Yang pertama ada pembentukan Komnas HAM, adalah dalam rangka meningkatkan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, sehingga perlunya dibentuk suatu komisi yang bersifat nasional dan diberi nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang kedua ada pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Itu dibentuk untuk memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat. Yang ketiga, perlindungan dan penegakan hukum itu tujuannya untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya apabila terdapat pelanggaran akan hak-hak tersebut. Adanya perlindungan dan penegakan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum tersebut. Yang keempat ada pembentukan instrumen HAM, berfungsi untuk menjamin terwujudnya penegakan HAM di suatu negara. Instrumen ini dibentuk
peraturan hukum yang berisikan perlindungan masyarakat dari potensi pelanggaran HAM. Oh, ternyata peran pemerintah dalam menegakkan HAM ini banyak juga ya, Kak? Ya, banyak. Kan tadi itu kan upaya pemerintah, upaya masyarakat sendiri ada nggak sih dalam penegakan HAM ini? Dari menegakkan HAM itu, yang pertama adalah masyarakat perlu ditegakkan norma yang mencerminkan keadilan dan perlindungan hak warga negara masyarakat. Yang kedua, bila terdapat permasalahan dalam masyarakat, hendaknya cara yang diterapkan untuk mengatasinya dengan mengutamakan musyawarah mufakat. Yang ketiga itu, perlu dihindari tindakan main hakim sendiri dalam masyarakat sehingga tercipta kepastian hukum. Yang keempat, hukum dan keadilan serta upaya menegakkan dan melindungi HAM dilakukan oleh segenap pihak melalui pengetahuan dan kesadaran. Yang kelima, pemerintah sebagai alat negara diamanati untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui hal-hal seperti menyampaikan laporan atau pengaduan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM. Yang kedua, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam bentuk usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM. Terus yang ketiga itu, masyarakat juga dapat bekerja sama dengan Komnas HAM untuk meneliti, memberi pendidikan dan menyebarluaskan informasi mengenai HAM pada segenap lapisan masyarakat. Itu aja sih, Kak. Ternyata selain upaya pemerintahan yang banyak, ternyata peran masyarakat juga banyak ya, Kak? Betul banget. Luaskan informasi mengenai HAM pada segenap lapisan masyarakat. Itu aja sih, Kak. Ternyata selain upaya pemerintahan yang banyak, ternyata peran masyarakat juga banyak ya, Kak? Betul banget. Materi kali ini sudah cukup atau ada yang ingin tambahkan lagi? Wah, tapi pembicaraan kita kali ini seru banget ya, Kak. Apa Kakak ada yang ingin ditambahkan lagi untuk materi hari ini? Aku rasa sih sudah cukup ya, Kak.